Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Febrianti dari kelas 1I Prodi D3 Budidaya Ternak. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan, reproduksi, dan respirasi pada ayam. Pembahasan yang pertama. 1. Mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurangi makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Kedua, esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventriculus. 3. Crop atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Tembolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. Keempat, proventriculus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. Ventriculus atau kizat merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. 6. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. 7. Caesum atau usus buntu berupa 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat sesa tonsil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. 8. Usus besar berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Pembahasan yang kedua mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi betina, ovarium, berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam, oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kelasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. Magnum merupakan bagian oviduk sepanjang sekitar 30 cm. Fungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Isthmus, bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Selanjutnya, sistem reproduksi jantan terdiri dari testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm, berwarna putih selama musim kawin dan kekuning-kuningan pada masa tenang. Ejakulasi yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 mili. Epididymis berdekatan atau menempel pada testis. Ductus deferens bermuara pada bagian papilia di daerah uredium yang merupakan muara dari ureter. Pallius atau penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang karpus pailis. Pada proses kopulasi akan terjadi cloacal kiss. Pembahasan yang ketiga yaitu organ-organ pernafasan pada ayam. Nares atau lubang hidung untuk mengambil udara untuk bernafas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Larynx, fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorakis atau pintu masuk keluarnya udara, mengatur suara. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan pada pangkul trankea. Terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Sirin terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi, di mana sirin berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Kemudian pulmo atau paru-paru, bronkus dan bronchiolus terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Air sac atau kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konsisten pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.